Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi ke edisi kolab yang lagi bersama Mas Adin. Ini founder dari Hardcore Station juga ya, by the way. Salam kenal Mas. Iya, Iya, aku Mas Adin. co-founding, aku Oke, founding sama Ocu sih, iya. ya benar. Ya ini co-foundernya sama Mas Ocu kemarin ya guys. Jadi kalian lihat dulu konten Mas Ocu biar nyambung ngobrolnya yang kayak gitu ya Mas. Tapi sebelum masuk ke inti, kita kenal kata sayang dulu ya Mas. Mungkin bisa di-share gimana Hardcore Station atau ya awal masuk kripto atau NFT pertama kali gimana Mas? Awalnya sih emang dari kripto sih. Ya. Kalau dari kripto dulu pas di kantor sebelumnya aku emang mainan kayak mau lagi nyari apa ya? Kayak lagi nyari belajar-belajar tentang invest. Aku belajar tentang saham sedikit-sedikit, belajar tentang emas sama belajar tentang kripto gitu. Kebetulan dulu aku zaman kenanya itu zaman kenanya Dogecoin. Oh, oke. Wah, itu gila sih Ya, Dogecoin. jalan. Itu dari 2.000 sampai jadi 10.000 tuh. Bego, begonya aku nggak ini, aku nggak withdraw. Oh iya, klasik lah. Heeh. Terus down, terus turun, 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 ya udah biarin. Terus akhirnya kenal NFT waktu mau pindah dari kantor lama kan. Mau pindah Ya, dari kantor lama, kenal NFT karena emang wah bisa gain crypto nih, tapi dengan cara jual kaya. Ya udah gitu, dicoba aja. ya, Akhirnya dulu aku sama pacarku bikin project satu. Jadi setiap kali NFT kita kejual, kita kayak bikin ini, kita kayak apa? Kayak kita sisihin duitnya buat kasih makan kucing-kucing jalanan gitu. ya, bener. Ya, nah habis gitu karena di situ aku ini udah jalan sambil jalan, aku nge-start tuh. Terus akhirnya cobalah balik ke NFT yang ke seni gitu. Gimana? Hmm. Akhirnya aku bikin gambar-gambar, ya udah. Kok kayaknya enak ya, kok dapat komunitas ya, kok dapat Ya, temen ya, benar. gitu. Akhirnya dulu ya pertama-tama awal gabung Discord juga ya ya iseng-iseng gabung lah waktu itu gabung-gabung ke Ya, Discord ID NFT sama Discord Metalupa ya kan, ya, karena dulu Metalupa juga ngadain event apa sih, Indonesia ya waktu tahun ya. 2021 kemarin ya aku ikut Ah, eventnya, aku mau ikut Discordnya waktu itu karena aku apa ya istilahnya Discordnya waktu itu lebih aktif di ID NFT, ya udah aku ya, aku benar. gabung terus ke chat-chatan, akhirnya punya Ah, beberapa teman gitu. Nah, sampai waktu itu kayak nemu blockchain baru, apa baru banyak deh. ya, Jadi kayak temennya itu nggak cuma sesama seniman, ada yang developer juga, ya, ada yang ini apa yang punya marketplace juga, jadi bisa ketemu ya. teman-teman lah gitu. Absolutely. Iya, sampai akhirnya kan Space tuh ngegaung bulan Januari ya. Iya, pasca inilah apa Clubhouse kan. Clubhouse itu kan Clubhouse duluan kan, baru Space kan. Iya, Ada. Hmm. Januari itu November kalau nggak salah Space Iya. tuh. Space Hmm. demen banget tuh November tuh, kayak November, Desember juga udah tinggi Space. Januari meledak lah NFT gara-gara Gozali, ya kan? Ya, benar. Nah, itu semua orang udah tahu lah. Dan Iya. Indian ya waktu itu juga aku juga gain apanya? Flip ya. Mas Gain nggak flip juga itu? Enggak. Iya. enggak, Oh, enggak, enggak aku ya. nggak Oh, iya, sempat iya. flip gara-gara terlalu pede gitu Terlalu loh. FOMO ya. Iya. Enggak. Ya aku sih nggak ini sih, cuman ya udah karena waktu itu di zaman itu aku jadi step awalnya dia meledak Oke, benar. gitu, karena yang buat space pertamanya tuh aku, terus Mas Lakon, Hmm. Jambon, Mas Jambon sama Mas Jiwomun, itu berempat tuh bikin, akhirnya di push lagi sama Mas Ogut, terus habis Hmm. itu baru di push lagi sama Jejo sama Mas Arnold gitu. Iya, itu udah iya kan udah pas ya nostalgia dikit lah zaman-zaman Gozali ini. Ya walaupun aku nggak ngeflip juga waktu itu. Yang jelas aku ngelihat sih dia kan cuma iseng di Twitter. Terus Twitter Space diajak naik kan si Gozalinya kan untuk ngobrol kan. Iya, Jadi ya itu benar mungkin ya itu satu dua hal lah. Ya, ya kita nggak bisa compare kita sama Gozali itu cuman momen fenomenal lah sekali seumur iya, hidup. Jadi that's nggak bisa fenomenal, diulang lagi. nggak bisa diulang. Dan itu juga karena apa ya? Menurutku juga kejadian karena kita juga udah jenuh ya waktu itu. Iya benar. Di kreator sama kolektor mungkin juga udah jenuh, di mana semua NFT itu gambarnya kalau nggak monyet CryptoPunk, Iya benar. ya kan? Dan dia udah kayak ini habis gitu.
barulah muncul wave baru kayak si Azuki, ya Ya, kan? benar. Oh. Azuki muncul, terus habis gitu Kafuru muncul, baru dari situ Hmm. orang-orang kreator-kreator atau yang biasanya main di situ udah mulai, ya Ya benar, udah udah mulai mulai berubah lepas lah. lagi ya, Oh. Iya udah benar. mulai kayak oh ternyata yang begini laku juga, padahal dulu dari dulu kenapa lu nggak bikin yang kayak gitu. Iya benar. Tuh kan Indian waktu itu akhirnya pas bulan Februari apa Maret gitu, aku waktu itu lagi space tuh jam 2 sampai jam 3 pagi tuh, salah satunya Mama Socu. Iya, Waktu itu kayak dia nyeletuk doang kayak apa, enak kali di ya kalau roasting gitu kita ya. space Iya. ini, maksudnya space ketika ada space begitu kreator itu naik ke atas ya kan, Ya. ngasih tahu karyanya, dia cuman mereka cuman dapat iya bagus lanjutkan. Oh gitu. Dan kreator itu kan jadi kayak untuk pertama mungkin positif ya, Iya. tapi untuk ketiga berapa kalinya kayak anjir masa suruh lanjutin, gue lanjutin kemana ya kan. Iya benar. Kayak Iya, nggak ada inilah, nggak ada arah lah, flat lah. nggak ada. Apa. Habis itu akhirnya waktu itu ada celetukan kayak gitu, terus ada orang yang bilang mau dong, boleh nih ya kan. Akhirnya waktu itu pas ditanya, ada yang DM aku lupa siapa, DM aku kayak gini, Mas kapan itunya dilanjutin. Terus habis gitu aku langsung nge-DM Mas Ucu lanjutin yuk, nih orang mau nih ya kan. Ya Ya benar. udahlah kita bikin, akhirnya waktu itu kita dengan nekat bikin hardcore shilling yang Hmm. pertama kali, dan itu kayak unexpected banget, kayak dapat sambutan positif banget karena di situ apa ya, menurut beberapa orang itu ngebantu sih di zaman itu ya, Ya benar. karena udah ini banget ya, Ya udah apa waktu itu kan mereka kan. momentumnya ada lah, seenggaknya ada zaman Gozali kan. Kalau sekarang kan agak susah lah bear market atau kayak gitu. Jadi mungkin ya kalau ya ini perspektif Mas saja. hmm, Perbandingannya gimana Mas? Apa NFT bull market bear market itu ya oh gimana bear sih? market bull market, kalau Iya, bear market sama bull market sih, kalau bull market sih emang kita pasti ngutamain yang namanya cuan ya. ya benar. Tapi kalau bull market kita mesti switch sih. Jangan ke cuan, tapi justru ke komunitas. Oh pas bear market ya? Bukan komunitas bear market, komunitas kreator. Kalau kita Iya ngomongin bukan, kreator. maksudnya membangun komunitas tuh pas di bear market. Oh iya betul, betul Oh, banget. oke. Iya Betul benar. banget. Iya, Kenapa? Karena menurutku ketimbang kita nyari cuan-cuan terus, nah komunitas itu akan ngebentuk sendiri cuannya. benar. Gitu. Karena Indian ketika kita amal komunitas, mungkin salah satu teman dari komunitas kita ada yang terekspos sama apa? Sama pak kolektor di luar ya. Ya benar. Karena udah terpercaya, dan mereka bisa bantu ekspos kita di sana Hmm. daripada kita apa kita terlalu bullish, nggak tahu arah ya sama NFT kan di Ya. bear market ini, mendingan sih itu aja Iya, karena soalnya ya aku juga ngerti sih apa, tapi ya dari sisi ini apa kreator juga kan struggling juga pas bear market nih kan, apalagi yang dia udah kemarin tuh ya FOMO dan full time crypto full time NFT pas bear market kan. Jadi mereka menggantungkan harapannya sama ini apa, padahal marketnya naik turun kan, apalagi di bear market kayak gini. Jadi agak 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 susah untuk mereka. Tapi kalau misal ya ini kan tadi memang bangun community dulu kan Mas. Untuk hmm, orang-orang yang noob tadi yang baru masuk nih menurut Mas di uh, NFT for a living tuh menurut Mas probable nggak? Maksudnya memungkinkan nggak? memungkinkan sih, jatuhnya sama kayak ini sih, sama kayak kita jualan barang biasa ya, Iya nggak benar. mungkin ini kan. Lebih honest, mungkin kalau yang tahun lalu itu kita bilangnya bisa bisa dibilang itu too good to be true ya. Iya. Iya Apalagi gue kan? tali, iya benar. Iya kan, too good to be true kan. Jadi kayak Iya. nggak masa masa kemasan yang nggak mungkin keulang mungkin. Iya. Kalau kita bilang ya logis aja deh. Kalau di NFT itu seberapa, sama penghasilan freelance desain grafis atau ilustrasi ya disamain aja. Jangan Iya. sampai kayak berharap terlalu lebih gitu. Hmm. Ya iya sih. Soalnya aku juga ya walaupun aku nggak NFT ya, cuman aku banyak ikut komunitas juga. Kalau Mas tahu komunitas pentas kayak gitu kan. Jadi ya Mm-mm. ada beberapa yang ya kecenderungannya ya ini gara-gara dia ini tadi kan apa terlalu
ya ini sama NFT. Itu juga nggak agak ada yang salah dalam hal itu lah. Yang jelas jadi mereka tuh kayak spekulan kayak gitu jadinya. Cuman ada pas di bull market aja, di bear market dia justru nggak ngambil potensi aja untuk bangun community kayak gitu kan. Mm, benar. Kalau kita bilang ya semua bisnis akan kayak gitu kan. Iya, Ada bisnis apa enggak? yang makanya aku tidak mau melepaskan kerjaanku di luar. Ya, exactly. It's okay. Makanya ya gak apa-apa juga. Kalau full time juga, kalau misal udah apa punya visi juga, kalau misal ya namanya bisnis kan setahun 2 tahun ya bisa lah apa struggle Hmm, dulu di awal. Ya, cuman ya kalau benar-benar believe ya it's up to you lah guys. Ini not financial advice, not life advice. Kalian bisa do whatever you want lah. Yang jelas iya kita betul. cuma bisa sharing gitu di sini kan kayak gitu. Terus tadi Mas sebutkan masalah space kan. Ya mungkin ini bagi para noob yang baru ini, menurut Mas memang apa NFT atau crypto community itu emang di Twitter ya, apalagi di Space ya untuk bangun community-nya atau is there ini kayak Instagram tuh kayaknya nggak masih belum friendly ya sama ini ya. Soalnya well-wellnya juga kan banyak di Twitter juga kan. Betul. Di Discord sih. Discord First juga. Twitter, second Discord sih. Iya, benar. Aku pernah dibilangin soalnya, kalau apa sih yang di yang kayak Twitter cuman di itu di Apple doang. Hmm. Iya, Apa? benar. Ya, gimana? Yang Oh, yang Clubhouse, Clubhouse. House. Clubhouse won't make it sih karena kalau buat kayak gitu-gitu mereka cuman provide yang Apple doang kan. Apple Ya. ekosistem. Tapi begitu keluar kan kita harus tahu Android itu juga banyak kan. Hmm. Makanya aku pasti pertama ngomongnya pertama Twitter yang semuanya pasti punya, yang pasti bisa punya. Yang kedua Ya. Discord sih. Iya benar. Aku juga waktu itu ada di komunitas juga di Clubhouse yang rombongan Mbak Stefani dulu. Dia kan ada komunitas juga di Clubhouse. Cuman ya itu walaupun sekarang udah bisa Android juga ya. Pas awal-awal aja yang iPhone tuh. Cuman udah telat sih giliran udah masuk Android ya nggak seboom awal-awal Clubhouse dulu. Jadi komunitasnya juga udah pindah ke Twitter. Soalnya orang juga udah punya akun Twitter kan. Jadi ya itu sih soal-soal mengenai sosial media mana yang apa kompatibel mungkin sama NFT atau kripto kayak gitu mungkin ya. Iya, karena mereka yang paling open kan dari awal dua-duanya tuh. Iya, sampai yang mantan CEO Twitter kan kalau pas tahu Jack Dorsey kan dia bikin NFT juga kan tweet pertamanya kan dijual. Walaupun sekarang Iya, apa rampul juga tapi ya itulah soal-soal yang jelas Twitter is home for NFT lah kalau dibilang ya kayak iya, gitu. oleh sosial media NFT lah ya. Iya, benar. Jadi ya Mas di sini kan kemarin sempat ya presentasi juga kan di ID NFT. Nah bagi orang yang Hmm. kemarin nggak datang terus ya event NFT ini bakal apa sustainable nggak? Apalagi di bear market kayak gitu. Terus gimana Mas apa untuk ya lanjut ke event-event berikutnya atau ini sebagai community bridging pas di bear market atau Oh, ini ya I don't know iya, soalnya kayak di aku pernah ngeliat di apa komunitas pentas di luar di tahu kan pentas di Malaysia kayak gitu. iya, iya, Mereka tuh cara community bridgingnya apa welcome orang yang belum masuk sama sekali di kripto ya ya benar ada acara-acara kayak gitu sama dia tuh kayak ada Twitter Space tapi lebih ke ini loh apa lomba nyanyi atau apa dikasih NFT kalau misalnya ada kayak gitu. Jadi ya lebih Eh, inilah friendly kan ini bentar lagi 17-an. Mungkin ada event apa yang bisa di-share kayak gitu hmm. untuk community bridging ya. Dari event dulu ya. Kita Ya, dari benar. strategi. Kalau event menurut aku bakalan lebih banyak ke depannya. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena kita sekarang di masa bear market ini kita bisa ngasih tahu NFT itu dengan lebih logis, Ya. ya kan? Pertama dari harga kriptonya juga bakalan lebih logis, ya kan? Sekarang juga NFT itu bukan cuma sekedar pump dump, ya kan? Benar. Sekarang lebih ke arah development utility-nya gimana, apa ke Hmm. depannya. Nanti Ya. Indian NFT itu akan cuma ada dua, antara yang seni murni, Hmm. yang seni sama yang punya utilitas. Hmm. Kita pasti akan ngomong kayak gitu kan ya. Hmm. Dari situ untuk pengenalan ke masyarakat besarnya juga pasti lebih lebih mudah kan. Ya, benar. Caranya kalau misalnya waktu itu aku sering apa nge kayak apa ya ngeumpamain NFT itu dengan yang paling mudah.
itu peduli lindungi lah. Ya Kalau nggak ada benar. peduli lindungi, kita nggak bisa masuk ya, iya kan? Ya Itu kan benar. Ya kayak gitulah. ya kayak gitu lah ya. Kan mungkin nanti ke depannya akan seperti itu. Apalagi sekarang kan banyak adaptasi-adaptasinya. Kayak Java Jazz sudah pakai NFT juga kan untuk Ya ticketingnya. benar. Hmm. Betul kan? Nah, itu tuh sekarang justru masa-masa yang em, apa ya? If NFT akan banyak di event kalau menurutku. Hmm. Sosialisasinya lebih nggak cuman sekedar ya, wah gambar monyet begini bisa begini, ya enggak kayak gitu. Iya. Dan untuk event-event kayak gitu, menurutku bakal ke depannya bakal lebih banyak em, lebih ramah buat orang-orang yang baru mau terjun gitu. Karena Indian ketika aku juga kemarin memikirkan cara bikin eventnya dan apa yang ada di eventnya, itu kita pasti akan selalu basicnya, jangan advance-nya. Ya. Kenapa? Karena tujuannya adalah orang-orang di di tempat umum, Ya nggak benar. mungkin yang advance. Kalaupun kita ketemu yang advance, kayak dalam satu mall berapa orang sih, Iya ya benar. kan? Ah. Iya kan? Nah, habis itu ketemu yang advance dalam satu mall berapa orang, yang itu yang kita kenal mukanya, yang belum kita kenal mukanya juga berapa sih, Iya ya benar kan? sih. Ah. Kalaupun dia tertarik, dia pasti akan datang ke panitia terus ngobrol sama mereka, bukan Iya. ngobrol kayak yang di depan panggung. Absolutely. Menurut aku kan kayak gitu, karena kebanyakan orang kripto tuh pengennya mereka sebagai anonimus Iya ketimbang ngerti sih sebagai aku. public figure gitu sih. Nah Iya, makanya jadi kalau misal data-data statistik apa event online atau space dibandingkan sama event yang offline kemarin, ya gara-gara nature-nya anonymous tadi, itu lebih banyak yang online justru kan, yang offline agak mungkin mereka susah menampakkan diri. Nah itu bisa mas compare terus, is it a bad thing or good thing kalau misal kita apa lebih banyak yang offline atau event offline atau online kayak gitu. Ya, it just your thoughts lah. Ya gimana? oke, kalau menurutku mesti dilakukan. Kalau nggak dilakuin ya kapan berkembangnya gitu. Ya Memang benar. pelan-pelan, emang ada susah pelan-pelan. Tapi ya nggak, kalau nggak dilakuin ya kapan ininya gitu Hmm. kan. Apalagi sekarang kita bisa bisa tahu banyak 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 korporasi banyak ini ya, banyak korporat yang udah mulai bikin NFT kan. Katakanlah Absolutely. Kompas, Ah, ya kan? Siapa ya, sih yang nggak tahu Kompas, orang Indo? Nah, begitu ya tahu benar. NFT apa dan Kompas bisa delivery dengan baik, pasti mereka akan, oh begitu toh maksudnya, Iya benar. iya kan? Karena Hmm. itu perlu offline offline begitu. Dan kalau bisa dibilang, kemarin waktu aku datang ke acaranya yang di Sarina tuh, kalau nggak salah acaranya Juki, itu sebenarnya bagus, Hmm. insight-nya bagus. Tapi mungkin karena orang-orangnya belum terbiasa dengan NFT kayak gimana, Ya, jadi mereka tidak ada keinginan untuk ke sana gitu. iya benar sih. Gitu kan. Tapi dengan ada acaranya kecil-kecil kayak gitu kan bisa apa ya istilahnya ya, ngebantu kayak buat, oh sosialisasinya lebih gampang nih. Iya Mungkin benar. kemarin baru Juki yang kelihatan gede, mungkin nanti kalau ada Telkom bikin acara, nggak tahu ya, nanti ada korporasi apa lagi yang bikin Iya, acara iya, lagi. iya, iya, gampang lah. Iya kan. Ya itu, ya kalau sekarang sih ya masih ya gara-gara bear market juga kan. Jadi mungkin lebih fokus ke community untuk building kayak gitu. Cuman kalau udah FOMO sih udah sih Mas. Maksudnya company itu bakal berbondong-bondong lah masuk, bakal takut ketinggalan kereta lah. Jadi ya itu nature dari teknologi sih. Mas pernah Iya, denger yang .com bubble yang tahun 2000 itu? Yang ini kan apa stock market anjlok semua pas tahun 2000 gara-gara ya FOMO stock market semua pas perusahaan tuh ya pengen berbondong-bondong bikin website semua waktu itu kan. Jadi oh ya yang itu ya, iya iya iya, iya FOMO. yang stock market crash tahun 2000. Jadi ya sama ya, kripto kripto itu juga ada boom and bust ya. Jadi ya ada Hmm. bull market, ada bear market ya. Jadi ya itu sih apa benar ya Mas bilang tadi untuk sekarang mungkin memang building community gitu ya. Yang FOMO triple W ya kalau nggak salah ya. Iya, absolutely. Jadi ya Iya. itu sih. Wah, jadi kemana-mana soal. Yang jelas benar sih apa community building itu yang utama. Terus ini apa ya kalau bisa bisa di-share kemarin kan Mas jadi pembicara juga kan di IDNFT. Itu bakal ada event lagi kan di sana di Granara Art ya pas ini Di apa Granada sih 17-an. ada, 17-an ini ada, cuman sebatas pameran aja sih. Oh, sebatas Gitu. pameran aja. Kenapa? Karena kita tuh pengen ngasih unjuk kalau NFT itu nggak cuman bikin gambar yang setipe.
gitu kan. Iya. Kita cuma pengen bikin gambar yang continuous, di mana seniman Indonesia itu kalau boleh dibilang se Asia Pasifik, sedunia salah satu yang paling bagus Iya benar sih. kualitasnya. Itu apa anu dari acara di Grana pas 17-an itu ntar. Jadi acaranya itu sebenarnya kita kemarin inisiasi antara Hardcore Station Ya sama benar. Metalupa. Terus Ya aku benar. ditawarin, ini Ganara mau bisa kasih space nih, mau pameran NFT lagi nggak? Hmm. Ya aku langsung dong, wah aku punya nih acara buat 17-an. Kalau mau ya aku bisa ini gitu. Kan juga teman-teman di komunitas juga pengen ya, kayaknya di pameran secara offline gitu kan. Ya, Kesempatan begitu ada kesempatan ya kenapa enggak gitu. absolutely. Nah, Gitu. itu Ya, ya. Ya, jadi itu ya guys, kalau misal kalian berminat untuk datang 17-an, ntar bisa datang aja langsung di Hub Live ya, di Taman Heartland Anggrek ya. Jakarta Barat. Ya, Hub Live Jakarta Barat di Taman Anggrek kayak gitu. Soalnya kita Nah, kemarin tuh sempat ketemu dua, juga dua kan di minggu. sana kan. Iya benar. Acaranya 2 minggu. Pamerannya 2 minggu. 2 minggu dari Benar. 17 itu kan? Atau dari... Aku usahain besok tanggal 15 sudah naik sih. Oh gitu ya ya ya. Ya, ya itu yang versi online-nya yang Mas bilang tadi gimana? Maksudnya ada di Twitter Space juga atau di Discord atau gimana? Online-nya nanti kita bakalan bikin buat Metaverse di Spatial, Iya ya benar. kan? Ya, Pameran Spatial. Nanti aku akan kasih linknya kira-kira tanggal 15 atau tanggal 17. Kita iya share benar bareng. sih. Uh, Tapi kalau yang noob juga kan, Mas, ya ini mungkin just your opinion aja deh, aku nggak ngerti. Jadi kalau misal dia tuh yang menghambat dia masuk itu kan mungkin ya salah satunya dia nggak ada skill set di art atau justru ya nggak ngerti kalau cara bikin smart contract kayak gimana apa. Tapi nggak harus kan yang kalau kita bikin smart contract itu kan untuk ya kalau misal di apa langsung di OpenSea atau di marketplace kan sebenarnya bisa juga kita deploy kan. Cuman apa smart contract itu nggak langsung kita own kan. Ya, smart contract kita tuh sama dengan smart contract orang lain kan. Jadi ya itu makanya it's just your opinion aja ya apa menghambat orang yang masuk untuk NFT. It's just your opinion kira-kira. oh, kalau my opinion, yang menghambat orang masuk NFT atau orang susah berkembang nih, beda. Ya benar. Kalau orang masuk ke NFT itu sebenarnya bukan karena spy kontrak ya, tapi karena stigma negatifnya NFT. Oh ya benar. Nah, itu sih stigma negatifnya karena dikira NFT itu pump and dump Hmm. gitu semuanya. Padahal kan kalau kita ngomongin ini banyak kan yang juga apa seniman-seniman yang sebenarnya berbakat dan bisa dijual juga kayaknya, tapi dia Hmm. nggak mau masuk NFT ya, pump and dump doang gitu kan. Iya benar. Ya Uh, soalnya ya mungkin karena nature dari NFT tadi ya illiquid sama kayak tanah kan. Jadi susah untuk dijual kalau misal ya apa harus benar ada exact person yang benar-benar purchase kayak kita bidding kayak gitu kan. Jadi uh, ya masalah liquidity agak susah ya karena nature-nya tadi yang illiquid tadi. Tapi di sisi lain juga nggak bisa dikatakan sebagai scam juga kan apa main down. Jadi ya itulah soal-soal kayak gitu ya bos. betul sih. Padahal kalau dibilang apa? Kalau buat ini ya apa bedanya ketika kita bikin NFT? Kalau menurutku ya, Ya my exactly, it's opinion, okay. Ya. apa bedanya ketika kita jualan NFT sama kita jualan di convention jual karya? Iya benar. Logikanya kan, kita bisa Iya. jual karya, kita jual habis gitu buat yang pembeli boleh ngecetak sendiri dari ukuran sesuai nama mereka, ya udah gitu. Sama Hmm. aja sebenarnya. Iya Bahkan benar. kita bisa ngurangin biaya, anggapannya biaya kirim, Hmm. ya kan, Ya, biaya mangkas packing, itu ya benar. ya saving itunya lah, Hmm. kayak gitu sih yang aku bilang. Iya, tapi kadang nggak berlaku di beberapa blockchain ya. Sama kayak Mas tahu mungkin kalau gas yang terlalu mahal. Jadi Oh, nggak ya, benar-benar for the people. Jadi ya itu mungkin inilah apa cuman beberapa blockchain tertentu lah ya. Yang jelas benar ya Mas bilang tadi apa cost untuk delivery itu bisa dipangkas enggak ya sama NFT gitu ya. nah itu juga yang menurut aku juga karena mereka juga berpikirnya NFT itu sama dengan OpenSea. Iya, makanya. Ternyata itu sih.
Itu Nah, juga kayak mereka kayak, oh kalau gue mau jualan gue mesti bayar. Sedangkan kalau mereka juga udah tahu mungkin kalau jualannya di Polygon itu kebanyakan pamendam. Jadinya absolutely. mereka males, ya kan? Iya, Padahal sekarang kalau logikanya di foundation udah murah loh. Udah $10 doang palingan. iya. Blockchain Solana ya, iya. Enggak, foundation, Oh, Ethereum. foundation ya, barang. Aku Iya. pikir function tadi ya, sorry. Oh Ya. kita, nah aku nggak ngomongin foundation. Iya, iya, iya. Foundation Tapi ada juga kan di function kan? ada. Iya, benar. Foundation ada. Itu Tapi kalau lebih kita mau, lebih inklusif lah for function tuh. Soalnya butuh upvote atau downvote kan untuk masuk kan. Iya, nah iya sih. Kalau foundation kan udah nggak pakai ini sekarang, udah nggak pakai tiket khusus, semuanya bisa. absolutely. Jadi Eh, ya itulah soal-soalnya. Jadi ini tergantung kalian guys. Kalau kalian pengen pilih blockchain mana atau apa, ya jelas kenali dulu. Ya mungkin selain skill set ya kalau mereka punya art atau Flipboard kayak gitu, apalagi yang di develop sebelum mereka milih salah satu blockchain kayak gitu. Atau kenali community-nya dulu atau apa? It's just for your opinion loh. Kalau aku bilang kenali komunitasnya dulu. Oke, Kenapa? Kalau kita ngomongin kenali blockchain, ketika kita masuk komunitas, kita dikasih tahu semua blockchain, ya benar. ya kan? Kayak di aku kenal komunitas, aku udah hampir nyobain semua blockchain yang belum aku cobain itu nih belum. Terus habis gitu yang di Pentas aku belum nyobain itu BNB kan ya. Ya benar. Terus habis itu satu lagi apa sih yang di toko mall aku belum nyobain. Paras, Tapi paras, paras di near Paras tuh. juga belum nyobain. Oh ya, Aku kebetulan udah nyobain Ethereum udah, Polygon udah, ya, Tezos udah, hmm. Solana udah, Algo udah. Ya. Gitu. Ya, jadi itu ya, kenali komunitas dulu sebelum kalian masuk. Ya, walaupun nggak melulu harus berkomunitas juga, yang jelas kalian jangan inilah apa kucing dalam karung lah. Jadi ya seperti itulah mungkin. Ini mungkin ya just for fun ya karena mungkin udah malam juga ini mungkin Mas ada urusan juga. Ini just for fun pada HL Vice. Kira-kira menurut Mas ini masih bullish nggak? Kalau masih bullish, Mas punya target di angka berapa untuk 2 tahun ke depan lah, seenggaknya. Bitcoin, Ethereum, ya just for fun, jawab opinion aja. Atau apa Hmm, Solana atau apa, ya. oh, kalau 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 kita ngomongin kripto sih, aku target mungkin tahun depan udah kembali ke November kali ya. Oh, all time highs ya. Oke. All time kalau nggak tahun depan 2 tahun lagi sih. Iya, it's just Uh, Soalnya mungkin akan apa ya? Kita mesti belajar semua dinamika politik dan ekonomi di dunia ya. ya Kalau kita udah benar. kayak gini, mungkin bakalan banyak surprise kayak ya Iya, belajarnya capek. Cuman kalau aku prediksi ya setahun 2 tahun lagi lah nggak mungkin secepat itu. Aku iya. bukannya tipe yang maksi, cuman Ovium kayak ya, oh, bukan maksi. Bukan yang maksimalis ya. Iya. bukan maksimalis aku kayak lebih Oke. kayak realistis aja gitu. Iya. Dari tahapannya kan 4 tahun sekali kan kayak gitu kan. Oh ya udah based on itu aja Iya, gitu benar. sih. Ya maksimalis tuh ya kalau masa ya crypto culture lah. Ada Iya. kalau maksimalis tuh kayak ultras ya. Jadi selain koin itu shitcoin kayak gitu. Jadi Iya. ya itu ada kayak Arbija. Jadi benar yang Mas bilang tadi 2 tahun ke depan masih bullish intinya kayak gitu ya Mas. Masih lah pelan-pelan. Iya, Selama kita bisa bangun slow but komunitas sure yang kita kuat, building community, building makanya aku bikin ya. kayak gini juga. Jadi seperti itulah. Eh, Ya sama lah sama kripto 4 tahun lalu kan building community kan. Iya, makanya Makanya jadi seperti itu. kayak sekarang. Jadi ya Indo ini mungkin telat ya. 2022 ini sama kayak 2017 ya di Indo kalau apa di ngelihat siklus dari marketnya kayak gitu. Betul. Ya Setuju, udah. setuju. Ah, ah. Setuju. Maybe that's it for today. Thank you guys. Thank you Bas atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya. Ya guys, kalau kalian berminat tadi soal 17-an, aku bakal share di link deskripsi. And leave a like and subscribe to our channel ya guys.